Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Septiana. Perkenalkan, nama saya Kartika Dimaryani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen radiologi Rumah Sakit Umi Bogor. Untuk pengembangan radiologi Rumah Sakit Umi Bogor, dari segi fasilitas diadakannya kebetulan pada saat kami PKN sedang ada pengadaan CT scan bermerek GI 64 slice. Lalu dari segi sumber daya manusia, apabila diadakannya akreditasi SNARS atau Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit. Untuk tata letak radiologi Rumah Sakit Umi Bogor terletak di lantai 1 Rumah Sakit Umi Bogor, di mana bersebelahan dengan poli paru, bersebelahan dengan laboratorium, dan juga instalasi gawat darurat. Jadi instalasi radiologi Rumah Sakit Umi ini denahnya berbentuk liter L, di mana ruangannya itu terdiri dari ruangan USG, ruangan CT scan, dan ruangan pemeriksaan X-ray konvensional. Struktur organisasi radiologi Rumah Sakit Umi itu terdiri dari, yang pertama itu ada kepala instalasi radiologi, kemudian ada koordinator radiologi, dan di bawah koordinator radiologi itu ada terdiri dari 5 pelaksana, yaitu radiografer. Fasilitas radiologi Rumah Sakit Umi terdiri dari berbagai ruangan, yaitu ruangan administrasi, ruangan pemeriksaan, ruangan X-ray kontrol, dan ruangan USG. Alur pemeriksaan pasien radiologi terbagi menjadi dua. Yang pertama pasien rawat inap, yang kedua pasien rawat jalan. Alur pemeriksaan pasien rawat inap dilakukan oleh perawat. Pertama-tama perawat mengorder via komputer dan konfirmasi ke bagian radiologi. Lalu oleh admin radiologi dilakukan identifikasi form permintaan radiologi. Dilihat apakah pasien perlu persiapan atau tidak. Jika pasien memerlukan persiapan, maka dilakukan proses persiapan dan perjanjian. Jika pasien tidak memerlukan persiapan, maka bisa langsung dipastikan lagi ke bagian radiologi apakah pasien bisa langsung diantar dan dilakukan tindakan radiologi. Pada hari pemeriksaan, jika pasien sudah dilakukan persiapan, maka dipastikan lagi ke bagian radiologi apakah bisa langsung dilakukan tindakan radiologi. Jika tidak bisa langsung dilakukan, seperti adanya pasien di ruangan radiologi yang sedang ditindaklanjuti, maka pasien harus menunggu terlebih dahulu. Jika bisa langsung dilakukan tindakan radiologi, maka admin radiologi akan langsung mengkonfirmasi order pasien di komputer. Lalu radiografer mengonfirmasi nama pasien, nomor RM, tanggal lahir kepada pasien. Lalu radiografer menginput kembali data pasien di komputer CR. Kemudian radiografer melakukan tindakan X-ray. Lalu setelah dilakukan tindakan X-ray, maka pasien bisa dapat kembali ke ruangan diantar oleh perawat. Lalu radiografer mengolah gambaran dan mengirim hasil gambarannya, lalu dibaca oleh bagian radiolog. Lalu hasil ekspertis dikirim oleh radiolog dengan PACS. Lalu untuk pasien yang umum dan asuransi, maka hasil rongsen bisa diambil oleh perawat pada hari berikutnya. Lalu untuk pasien BPJS tidak perlu diambil karena hasil gambaran akan langsung dikirim dengan fax. Alur pasien rawat jalan. Pasien dari poliklinik membawa surat pengantar ke bagian radiologi. Lalu oleh admin radiologi dilakukan identifikasi form permintaan dan order permintaan radiologi ke komputer. Lalu untuk pasien umum dan asuransi diwajibkan untuk membayar dahulu ke kasir untuk mengkonfirmasi pembayaran. Setelah itu menyerahkan dan menunjukkan bukti pembayaran ke bagian radiologi. Lalu untuk pasien BPJS sebelum berobat ke bagian dokter, maka dia sudah mengurus ke bagian loket BPJS. Lalu oleh admin radiologi dilihat form permintaannya, dilihat apakah pasien perlu persiapan atau tidak. Jika pasien memerlukan persiapan, maka dilakukan proses persiapan dan perjanjian hari pemeriksaan. Jika tidak memerlukan persiapan, maka langsung dilakukan konfirmasi order pasien di komputer. Lalu pada hari pemeriksaan, setelah dikonfirmasi order pasien, maka radiografer melakukan identifikasi kembali nama pasien, nomor RM, tanggal lahir kepada pasien. Lalu radiografer menginput di komputer CR, lalu dilakukan pemeriksaan X-ray. Setelah itu, pasien dipersilakan pulang jika sudah selesai. Lalu radiografer mengolah gambaran dan mengirim ke radiolog. Lalu radiolog membaca hasil ekspertis dan hasil ekspertis langsung dikirim ke bagian fax. Untuk pasien umum dan asuransi, maka hasil pemeriksaan bisa langsung diambil setelahnya ke bagian radiologi. Untuk pasien BPJS, maka hasil tidak perlu diambil karena akan dikirim ke komputer dokter. Sistem pembayaran radiologi Rumah Sakit Umi. Yang pertama itu, petugas radiologi memeriksa form permintaan dan jenis pemeriksaan serta jenis pembayaran yang akan dilakukan oleh pasien. Yang kedua,
itu petugas radiologi memasukkan data pasien ke komputer radiologi. Setelah petugas radiologi memasukkan data pasien ke komputer radiologi, maka akan terlihat jenis pembayaran yang akan dilakukan oleh pasien. Apakah pasien umum, pasien asuransi, atau pasien BPJS. Jika pasien umum, maka membayar ke kasir rawat jalan dan akan mendapatkan struk atau bukti pembayaran. Jika pasien asuransi, maka melakukan konfirmasi pembayaran ke kasir dan meminta cap bukti pembayaran. Kemudian, jika pasiennya menggunakan BPJS, maka pasien harus melengkapi berkas-berkas persyaratan ke loket khusus BPJS. Pasien kembali ke loket pendaftaran radiologi dan menyerahkan formulir permintaan ronsen. Kemudian, petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu pemeriksaan. Manajemen pengaturan dinas radiologi, pelayanan radiologi dilaksanakan selama 24 jam dan terbagi menjadi 3 shift. Ada shift pagi, shift siang, dan juga shift malam. Shift pagi dimulai pukul 7.00 sampai 14.00, terdiri dari 2 radiografer dan juga 1 orang koordinator radiologi. Lalu shift siang dimulai pukul 14.00 sampai 21.00, terdiri dari 1 radiografer dan 1 koordinator radiologi yang tadi masuk shift pagi, lanjut ke shift siang sampai pukul 4 sore. Lalu selanjutnya ada shift malam dimulai pukul 21.00 sampai jam 7 pagi, terdiri dari 1 orang radiografer. Radiologi pada hari Minggu dan hari libur tetap berjalan terbuka 24 jam dengan shift pagi, siang, dan malam, terdiri dari 1 orang radiografer. Manajemen pembelian bahan habis pakai. Yang pertama itu, petugas radiologi mengisi formulir permintaan di SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Pembelian bahan habis pakai itu terbagi menjadi 2, yaitu ada yang medis dan non-medis. Yang medis itu seperti antiseptik, film ronsen, film USG, dan bahan kontras. Bahan medis ini biasanya diajukan di gudang instalasi farmasi. Kemudian non-medis itu barangnya seperti tisu, terus ada alat tulis kantor, dan barang cetakan. Non-medis ini biasanya diajukan di subbagian rumah tangga dan perlengkapan atau logistik. Kemudian, jika kedua barang tersebut sudah tersedia, maka petugas radiologi mengambil. Untuk manajemen pengadaan alat radiologi, pertama-tama dari pihak radiologi mengusulkan akan adanya pengadaan alat. Lalu diajukan ke bagian manajer penunjang medis dan diajukan ke bagian direktur penunjang medis. Kemudian dari bagian penunjang medis diajukan ke bagian direktur utama. Apabila telah disetujui oleh direktur utama, maka akan diserahkan ke bagian keuangan untuk menghitung total biaya dari adanya pengadaan alat tersebut. Lalu diserahkan ke bagian pengadaan alat atau logistik, dan pihak radiologi kemudian hanya tinggal menunggu dari bagian pengadaan alat akan adanya alat yang diajukan tersebut. Untuk manajemen perbaikan alat, apabila ada alat radiologi yang rusak, maka pihak radiologi memberitahu ke bagian manajer penunjang medis. Kemudian manajer penunjang medis memberitahu ke bagian kepala unit bagian rumah tangga atau bagian logistik, dan bagian logistik akan memberitahu ke bagian teknisi. Processing filmnya sudah tidak menggunakan kamar gelap lagi, melainkan sudah diprocessing oleh CR. Selama kami PKN di sana, tidak terjadi kesalahan cetak film, sehingga reject analisisnya 0%. Jumlah repeat analisis selama kami PKN ada 5. Itu terjadi pada pemeriksaan toraks, pemeriksaan sinus paranasal, dan juga pemeriksaan lumbus sakral. Pemeriksaan toraks disebabkan oleh objek terpotong 1 dan juga objek bergerak 1. Untuk pemeriksaan sinus paranasal disebabkan oleh kondisi kurang 1. Untuk pemeriksaan lumbus sakral disebabkan oleh objek terpotong 1 dan juga kondisi kurang 1. Untuk evaluasi dalam meminimalisir repeat expose, maka petugas radiologi harus lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan dan observasi kami selama melakukan praktek kerja nyata di Rumah Sakit Umi Bogor, itu kami dapat menyimpulkan kegiatan dan manajemen di bagian instalasi radiologi, baik dari segi pelayanan, dari alur pemeriksaan rawat inap maupun rawat jalan, sistem pembayarannya, terus manajemen pembagian dinas kerjanya, manajemen pembelian habis pakai, dan lain sebagainya, di Rumah Sakit Umi Bogor itu sudah memenuhi standar pelayanan sebagaimana rumah sakit pada umumnya. Berikut adalah saran dari kami untuk radiologi Rumah Sakit Umi Bogor.